dia masuk ke dalam mobil saya Pak cukup tidak ada penyalahkan saya. Ya. Penangkapan ini dipicu sengketa lahan warga Babual Baboti dengan perusahaan sawit PT Usaha Agro Indonesia, Grup Sampurna Agro. Hanya 30 menit perjalanan dari desa Babual Baboti, 3 warga desa Kinjil, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, juga ditangkap polisi. Para istri mereka kini harus bertahan hidup karena ditinggal kepala keluarga. Bagi rumah tangga petani, kehilangan tenaga kerja utama adalah kehancuran ekonomi. Kemewahan paling ultimate. Iya. Mereka bilang katanya pencurian. Padahal kami nggak ada pencuri. Menurut Mbak, siapa yang terjadi? Yang terjadi itu kan antara sengketa tanah ya sama perusahaan, bukan sengketa sama polisi. Sama dengan kasus James Watt, 3 warga Kinjil juga dituduh mencuri buah sawit oleh PT Bumi Taman Guna Jaya Abadi atau PT BGA. Sementara mereka merasa sedang memanen di lahan sendiri karena tanah tersebut berstatus sengketa. Waktu saya panen langsung ditangkap, itu bukan mutlak saya ngambil H25 campur ke padi dia. Jadi waktu panen dibiarkan tapi di foto-foto. Iya, di foto-foto. Lalu setelah selesai baru ditangkap. Iya. Polisi nangkap itu di rumah. Ada surat penangkapannya? Nggak ada. Ibu sedang ada di situ? Iya, cuma lihat dibilang mereka itu kan cuma diminta keterangan aja, nggak ditangkap. Kali-kalinya tuh sampai 5 hari 5 malam mereka jebloskan penjara di Kapolres sana. Terus digundulin juga kepala? Iya, digundulin. Atas laporan PT BGA, Aleng, Maju, dan Suwardi ditahan polisi. Buah sawit yang dipanen oleh Aleng, Maju, dan Suwardi nilainya 2,9 juta rupiah. Untuk mengganti kerugian yang diklaim PT BGA, masyarakat bersolidaritas mengumpulkan koin untuk Aleng dan kawan-kawan. Merilis kerugian atas terjunan ini sebesar 2,9 juta. Ancaman hukuman yang dikenakan pada mereka sampai 7 tahun penjara. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan ke perusahaan induk PT BGA, yakni Harita Group di Jakarta. Sengketa lahan seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya terjadi 2.700 kasus sengketa tanah, atau rata-rata 270 kasus per tahun. Kasus terbesar adalah sektor perkebunan, disusul sektor properti dan infrastruktur. Konflik ini menyangkut nasib 1,7 juta rumah tangga dan tanah seluas hampir 6 juta hektar. Namun akar masalah tanah hari ini dapat ditarik hingga ke era kolonial Belanda. Saat itu, setiap tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dianggap tanah negara. Masalahnya, bukti kepemilikan yang dimaksud adalah dokumen dalam bentuk surat-surat tanah atau sertifikat. Tentu saja ini memicu masalah, karena sebagian besar tanah di Nusantara adalah tanah adat yang konsep kepemilikannya tidak dibuktikan lewat selembar kertas, melainkan batas alam, tanaman, keberadaan makam, atau sumber-sumber air.
Jadi Pak Rizal, saya mau membahas soal ini dengan Anda. Ini namanya dalam bahasa Belanda Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria yang diresmikan tahun 1870, jadi 150 tahun yang lalu lebih. Karena menurut saya itu undang-undang yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Yang menarik adalah pasal ini. Ini pasal pertama ini yang paling penting karena sampai sekarang disebut domain verklaring, deklarasi domain. Karena dalam bahasa Indonesia sangat saya mengajarkan ditulis semua lahan yang belum dimiliki secara resmi menjadi domain negara. Maksudnya semua lahan menjadi pemilikan negara. Ya, ini memang beban, kami menyebutnya beban warisan kolonial yang tidak habis, tidak berhenti setelah orang Belandanya pergi dan Indonesia merdeka. Memang, ini warisan yang terus ada. Memang bisa disebut warisan buruk nenek moyang saya. Undang-undang ini menjadi sangat penting karena dia menjadi puncak dari bagaimana cara kekuasaan kolonial mencari tanah, mengambil tanah. Sebelumnya undang-undang ini kan mereka buat satu sistem yang disebut tanam paksa, yang tiap tahun dari 1830 sampai 1870 mengalirkan 500 juta gulden ke negeri induk. Tapi mereka nggak cukup puas, mereka ingin lebih. Nah, yang lucu adalah undang-undang ini berhentikan tanam paksa itu jadi satu hal baik. Tapi mereka ganti sistem itu dengan domain verklaring yang jauh lebih jahat sebenarnya. Dan warisan. Kalau domain verklaring masa kolonial itu kan membabi buta ya. Dia tidak menghargai hak wilayah, hukum adat. Kamu ngebunuh anakku. Padahal hukum adat dan hak wilayah sudah tumbuh bersama masyarakat adat sejak ratusan tahun sebelum kolonialisme Eropa. Tujuan niulap ta sonari kita bumugi dapat panakingan pangurason bukdip panamalate mengelik pangisiniguaton asa sehat kita nalau kerizu imana mabay pongbong at duton songon tebda ni tano ni okun mamatang lab. Masyarakat adat memang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat atas hutan atau tanah wilayah mereka. Aset sosial ini dimiliki secara turun-temurun dengan penanda alam sebagai batas-batasnya. Ya, ini pohon mabar, pohon sebagai batas terluar wilayah adat Sihaporas. Jadi pohon mabar ini termasuk pohon yang sangat unik sebenarnya, karena sudah berapa kali dipatahkan oleh pihak VTPL, mau dicabut, tetapi nggak bisa ditebang. Konsep kepemilikan tanah seperti ini bukannya tak menimbulkan konflik. Perang antar suku karena berebut tanah tak terhitung jumlahnya. Tapi setidaknya, seseorang tidak bisa begitu saja mengaku sebagai pemilik tanah hanya dengan modal selebar kertas yang disebut sertifikat. Tapi kearifan lokal itu terancam saat negara menerapkan bukti kepemilikan formal sebagai syarat pengakuan tanah mereka. Hampir semua pendiri bangsa menurut saya orang yang punya pengalaman buruk dengan domain verklaring ini. Pada saat itu sudah diskusi tentang sudah ada diskusi, terutama kemudian muncul dalam bentuk satu pasal nomor 33 tentang tanah, penguasaan atas tanah.
Hatta berpikir tentang apa sih hak negara, domain verklaring itu atas tanah. Ya. Dan itu dirumuskan dalam pasal 33, tapi karena ada peristiwa revolusi, kemudian di tahun 50-an terkait dengan KMB, itu ada beberapa hal yang membuat upaya untuk mengubah agar Zowet ini berjalan tidak lancar. Tapi kita harus ingat di tahun 1960 akhirnya Soekarno mengeluarkan undang-undang pokok agraria. Dan kebetulan saya bawa. Ini undang-undang yang menurut saya revolusioner karena jiwanya revolusi, walaupun ada beberapa catatan ya. Jadi yang menarik dan yang penting dalam undang-undang pokok agraria ini adalah justru undang-undang ini mencabut domain verklaring. Jadi yang domain verklaring yang kita tadi diskusikan, undang-undang ini bilang tidak berlaku lagi. Ya. Tapi yang terjadi, yang juga hal sedih adalah mereka bilang mereka ganti domain verklaring dengan hak menguasai negara. Ya. Undang-undang pokok agraria, negara Indonesia tidak lagi memiliki lahan secara pemilik, tapi mereka menguasai, masih kontrol lahan yang cukup luas. Sekarang kira-kira 63% dari semua lahan di Indonesia. Jadi walaupun kata-kata sedikit berbeda, dampaknya di tingkat bawah hampir sama karena tetap masyarakat tidak bisa dapat hak milik lahan kalau mereka tinggal di dalam kawasan negara. Sementara di UPA sendiri memang ada pintu-pintu untuk masuk tentang konsep domain verklaring, tapi menurut saya di tingkat praktek politik Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu sebenarnya memberikan panduan ya, garisan begitu yang dimaksud sebagai tanah negara itu seperti apa. Artinya ada proses reduksi sebenarnya ya dari yang kita pahami sebagai domain verklaring di masa kolonial kalau kita baca pasal 33 yang menjadi domain negara begitu ya. Namun pemerintahan Presiden Soekarno lengser digantikan oleh Soeharto. Setelah menggantikan Soekarno, Soeharto tidak menerapkan undang-undang pokok agraria. Sebaliknya, dia mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang kehutanan. Tak seperti undang-undang pokok agraria yang prinsipnya membatasi kepemilikan lahan, dua undang-undang itu justru membuka lebar eksploitasi hutan dan tanah kepada swasta. Pemberian konsesi ke korporasi itu diputuskan sepihak oleh pemerintah karena menganggap semua tanah pada dasarnya adalah milik negara. Sehingga negara merasa berhak memberikan tanah itu kepada pihak lain tanpa melihat aspek sejarah, kecuali peta dan kertas-kertas yang disebut sertifikat. Inilah cara berpikir yang terus terjadi hingga hari ini. Salam satu perjuangan hidup rakyat Indonesia. Hari ini tepat 24 Juli selama kepemimpinan Bapak Kapolda Jambi 2 kali melakukan tindak represif. Ini adalah aksi demonstrasi mahasiswa dan warga Dusun Pematang Bedaro di Provinsi Jambi. Aksi ini digelar di depan markas Polda Jambi. Saya benar, tanah itu adalah tanah yang masih sengketa. Tapi kenapa hari ini kita sama-sama bertanya kenapa dari pihak aparat malah membela daripada PT Soekarno? Tindakan polisi 4 hari sebelumnya yang memicu protes ini. Polisi kami
membuatkan orang yang sedang yakinan. Bantu kami Bapak Jokowi, Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Mahfud MD. Kedasan yang tidak berdiam. Pas kejadian pembubaran itu kami dipaksa untuk bubar dari sana secara paksa. Terus ada sikok polisi yang pakai toa-toa ngomong katanya saya ini provokator di situ. Terus langsung saya disuruh tangkap, disuruh borgol, diseret, dibawa ke mobil, langsung dibawa ke Polda sama anak saya juga dipaksa. Begitu saya mau berdiri, saya diangkat sama poluan, tuh sini saya sakit. Diangkatnya saya, begitu diangkat saya pingsan. Pingsan itu saya tidak sadar apa yang terjadi, tapi begitu saya sudah sadar, teman-teman yang mau saya ditangkap ke Polda itu, diseret ke Polda, ngomong saya ini diangkat bagaikan mengangkat binatang. Saya kooperatif Pak, saya nggak melawan. Saya dinaikkan ke mobil, dibawa ke Polda. Di ruang sidik Pak, saya langsung dihantam Pak. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, setelah ditonjok sini luka Pak. Batang hidung luka. Bibir ini pecah nih. Insiden ini dipicu penangkapan 5 warga Pematang Pedaro yang dituding mencuri buah sawit PT Fajar Pematang Indah Lestari atau PT FPIL. Halo. Ya. Sehat lah. Kurang sehat, batuk. Batuk. Minum obat, cari obat. Kami mau menyampaikan pada suami, minta mudah-mudahan diberikan jalan keluar supaya cepat keluar. Kasihan sama anak-anaknya kan. Saya udah tega nih mau di fotonya saya udah nani mau sudah tega nih mau anak saya itu telah tulang punggung saya tuh yang cari makan itu pagi bangun dan itulah ngasih anak saya itu bagi maknya makan. Udah, saya mau keluarkan suami saya secepatnya. Saya lagi hamil.
ini yang tangkap tuh yang buah itu kan di motor. Dengan bantuan GPS ini, warga memastikan bahwa para tersangka bukan mencuri buah sawit perusahaan, tapi memanen di lahan yang berada di luar hak guna usaha perusahaan dan menjadi objek sengketa mereka. Sebelum menjadi kebun sawit, lahan ini adalah tanah adat warga Pematang Bedaru. Sebagaimana lazimnya, tanah adat tidak disertai bukti dokumen, melainkan dibuktikan dengan keberadaan makam para leluhur. Dia kan ada. Bu, aku masalah. Iya. Itu makamnya dulu. Ada makamnya. Waktu 98 itu saya kan masih tidak begitu ini, saya masih lajang, terus saya masih di rumah. Masyarakat itu bilang, ayo kita kumpul di SD. Ada apa di SD? Kita akan dapat kebun, gitu ya kan. Kita kan sebagai warga siapa tidak mau kebun ya. Nah ikutlah situ tanda tangan. Setelah itu saya dikasih duit kayak gini. Dia megang sana, saya megang sini. Dipoto lah saya tadi. Duit itu tadi. Dipoto duit tadi. Foto duit tadi, saya salaman sama orang tuh. Akhirnya duit ini saya bawa pulang, nggak boleh. Jangan dibawa pulang katanya. Jadi hanya untuk foto saja? Untuk foto saja. Sudah saya pegang duit tadi, sudah dipoto, duit ini taruh di meja. Saya keluar. Itu uang yang 32 juta? 35. 35 juta? Jadi saya tidak bawa duit balik. Begitulah untuk seterusnya kami kan baris tuh. Nah begitulah untuk masyarakat yang lain. Kini warga Pematang Bedaru mendirikan posko untuk menjaga lahan sengketa agar perusahaan PT FPIL juga tidak bisa memanen buah sawit. Dalam banyak kasus, masyarakat sudah tinggal lama di tempatnya, sudah bekerja sejak nenek moyangnya di salah satu tempat, dan tiba-tiba perusahaan masuk dan memperlihatkan izin yang perusahaan dapat dari pemerintah, dan perusahaan bilang kami secara legal punya hak untuk menguasai lahan Anda, dan masyarakat selalu merasa itu tidak adil. Itu lahan kami, sudah sejak lama kami kerjakan lahan ini. Kami mempunyai bukti tersendiri yang sejak nenek moyang juga membuktikan bahwa ini adalah bisa menunjukkan bahwa ini lahan kami. Dengan bukti bahwa tanam tumbuh di atas tanah itu ada. Kemudian kita membuat tapal batas dengan pemilik lahan sebelah masing-masing, misalkan di kiri di kanan ada dan di belakang pun ada. Tahun 2010, tiba-tiba sebuah perusahaan sawit masuk desa Mantangi Hulu dan mencaplok ladang mereka seluas 160 hektar. Ini adalah kebun milik perusahaan PT Usaha Handalan Perkasa yang dulunya belum ada sungai ini. Mereka mencaplok lahan kami yang di seberang ini. Ada perusahaan yang sudah mulai menanami dan sebagian juga sudah pasang ajir gitu kan, sudah dibabat lah segala pohon karet kami yang tadi tinggalkan dulu itu, apapun tanaman di situ sudah dibabat. Melihat tindakan perusahaan, warga Mantangi Hulu langsung bergerak membuat batas tanah, bahkan menggali parit dengan alat seadanya. Kami itu laki-laki sama perempuan turunnya. Kami gali itu pakai tangan aja, bikin parit. Protes dilakukan, namun tak ada tanggapan dari pemerintah dan perusahaan. Jadi merasa sudah capek gitu kan. 2 tahun sudah berlalu, perusahaan itu masih tetap menggarap. Jadi di tahun 2012 itu kami yang semakin menjadi-jadilah gitu, marahnya sama perusahaan yang mencabuti tanaman mereka, dipindahkan ke lahan mereka gitu kan. Karena kami itu mencabut nggak merusak. Karena itulah mereka sampai memanggil
Pak Basri sama Pak Dirman, karena kami merusak tanaman mereka bilangnya. Dan kami telah mencabut dan merusak, tapi jawaban kami nggak merusak, kami cuma memindah sawit yang ditanam di lokasi kami, gitu kami. Jika desa Mantangi Hulu berhadapan dengan korporasi swasta, warga hamparan Cikaso, Kabupaten Ciamis, harus berhadapan dengan perusahaan negara. Yang dulunya itu memang tanah tersebut itu tanah yang dikatakan tanah bumi hangus. Kata sejarahnya itu pernah diperjuangkan oleh masyarakat yang dulunya itu mengusir Belanda itu dengan cara menebang, masyarakat menegang pohon karet dan menduduki lahan tersebut, yang akhirnya digarap terjadilah G30 SPKI, masyarakat tersingkir lagi. Setelah masyarakat tersingkir, tanah ini dikuasai sejumlah pihak, termasuk perusahaan negara, perhutani. Sudah dibawa dari masyarakat, jadi ditanam pisang, pohon kelapa, diserang sama preman-preman bayaran dari petani. Ya tetap pengarah di sini, masyarakat di sini, anggota di sini bertahan. Sembari berusaha bertahan, warga yang memiliki lahan lebih luas bersolidaritas dan membagikan tanah kepada warga yang belum punya lahan garapan. Kalau sudah dibagi-bagi, sudah menjadi lahan kita, ini langsung diduduki. Ada yang membuat rumah itu kan, yang di pinggir-pinggir jalan. Perempuanlah yang harus mempertahankan tanah itu. Untuk siapa? Ya untuk diri pribadi, untuk keluarga dan lain-lain, supaya bisa turun-menurun ke anak-anak. Di Padang, Sumatera Barat, Al-Rizal memantau kasus sengketa tanah di proyek strategis nasional Air Bangis. Kenapa nangis? Jangan mau ikut. Tapi nggak boleh ikut ya. Panas sekali nggak bisa ikut. Oh begitu. Semuanya dia, karena mau berjuang dia Pak. Iya ya. Berjuang apa Bu? Berjuang apa? Itu, ke sana dia. Iya. Oke. Ya. Kami nanti komisi dalam sisi satu Oh begitu. Ini warga Nagari Air Bangis, juga ada penggarap lahan di Nagari Air Bangis yang orang Mandailing, kemudian orang Jawa beramai-ramai mendatangi kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mereka ke sini untuk meminta gubernur untuk membatalkan rencana investasi itu, dan itu adalah gedung kantor gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mereka sedang menunggu gubernur untuk menemui mereka. Gubernur temui kami di sini Pak. Bukan masalah asli warga Air Bangis atau bukan. Kami di warga Indonesia. Proyek Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat adalah bagian dari proyek strategis nasional pemerintah yang mengincar 30.000 hektar lahan dengan nilai investasi 150 triliun rupiah. Di atas tanah yang kini dikelola warga itu akan dibangun industri petrokimia dan penyulingan minyak bumi. Pemerintah berkeras warga menempati tanah yang berstatus hutan produksi. Sementara warga merasa telah hidup dan menempati tanah itu dari turun-temurun. Selain Air Bangis, proyek strategis nasional lain yang juga mengancam dan menggusur ribuan jiwa adalah proyek kawasan industri rempang di Batam, Kepulauan Riau.
Di sini akan dibangun komplek industri Rempang Eco City. Isinya pabrik kaca dan pusat produksi panel surya terbesar di dunia. Investornya adalah Jinyi International dengan nilai investasi 380 triliun rupiah hingga tahun 2080. Proyek ini direalisasikan setelah Presiden Joko Widodo bertemu Presiden China, Xi Jinping. Adapun pengembangnya adalah PT Makmur Elok Graha, MEG, perusahaan milik pengusaha properti Tommy Winata. Mengantongi status proyek strategis nasional, PT Makmur Elok Graha mendapat konsesi di Pulau Rempang seluas 8.100 hektar. Maka 7.500 warga Rempang terancam harus pindah. Kami akan berbicara tentang buku Kehampaan Hak yang saya bersama Pak Afrizal. Hasil penelitian Ward dan Afrizal lalu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kehampaan Hak. Mereka meneliti 150 kasus sengketa tanah di Indonesia dan 68%-nya tanpa penyelesaian. Salah satu yang saya kira sedih untuk kami kalau saat meneliti 150 kasus adalah setiap komunitas, setiap desa sedang berjuang lawan perusahaan mereka sendiri. Satu berjuang kecil lawan satu perusahaan untuk dapatkan untungan sedikit lebih banyak, untuk dapat uang ganti rugi, untuk hal sedikit. Ternyata masyarakat memang punya macam-macam hak. Mereka punya hak untuk tidak hilangkan tanahnya tanpa persetujuan. Punya hak untuk dapat uang ganti rugi atau untuk dapat bagi untungan dari kebun sawit. Juga mereka punya hak untuk protes, untuk demo, untuk mengorganisir. Tapi ternyata semua hak itu memang sulit untuk menyatakan. Ini artinya kehampaan hak. Maksudnya hak ada, ini bukan situasi ketidakadaan hak, karena masyarakat punya hak, tapi isinya kosong. Abdullah Rashid adalah warga suku Sakai di desa Kesumbu Ampai, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di masyarakat Sakai Sobanga, Abdul Rashid bukan sosok biasa. Ia adalah calon pemimpin adat atau batin, seorang putra mahkota atau pangeran. Ia kelak akan menggantikan batin atau pemimpin suku Sakai saat ini. Di sebelum itu pun saya pun sudah menjabat juga di dalam struktur adat itu nenek mama suku Senur namanya. Sejak tahun 1950-an, tanah suku Sakai telah banyak diambil negara dan diserahkan kepada perusahaan. Dari perusahaan pengeboran minyak, perusahaan kayu, perkebunan sawit, hingga diincar untuk proyek jalan tol. Sebagai gantinya, ada lapangan pekerjaan. Sebagian bekerja di perusahaan seperti Rashid. Tugasnya mengatur lalu lintas di jalan-jalan yang dilalui truk-truk perusahaan. Setiap hari, ia diupah Rp120.000 untuk 8 jam kerja. Jadi abang ini saya dengar kontraknya setiap 1 bulan kan? 1 bulan lebih lah. 1 bulan sekali diperbarui. Diulang lagi. Ada juga yang sampai 2 bulan ada juga. Dia dengan PT-nya juga bang. Nah, kalau yang PT yang saya ini yang saya pakai ini,
Ini mungkin kontrak panjang. Oh, seperti abang ini kontraknya berapa periodenya berapa? Periodenya paling sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali diperpanjang? Diperpanjang lagi. Sebagian kawan-kawannya juga putra-putra daerah yang bekerja untuk perusahaan yang beroperasi di atas tanah-tanah mereka. Meski tanah dan hutan mereka telah habis untuk perkebunan sawit, tak berarti mereka mendapat yang terbaik dari industri ini. Satu kali pakai aja, untuk 2 kali nggak bisa lagi. Berapa banyak tuh hancur deh, apa dia, udah hitam hangus dia. Kita pakai kan, kalau bisa untuk 2 kali pakai kan, nah ini nggak bisa. Gara-gara minyak kita. Padahal di sini penghasil sawit dan cpo ya. Oh, ini terbesar nih sawitnya. Itulah pekerjaan dunia nih. Yang kecil dikasihnya makan minyak sampah, ya kan? Nah, sisa-sisa minyak yang nggak dipakai itu lagi dikasihnya pada masyarakat kecil. Macam mana nak bertumbuh bagus masyarakat? Ini otaknya dikasih minyak yang tak bagus. Sebagai pangeran, putra mahkota, atau calon batin alias pemimpin adat, Rashid akan menghadapi tugas berat, yaitu mempertahankan tanah yang sudah tak seberapa. Tahun 1950-an, warga adat Sakai mengklaim tanah ulayat mereka seluas 150.000 hektar. Kini yang tersisa hanya sepetak hutan alam yang diberi nama Imbo Ayu dengan luas hanya 207 hektar. Inilah satu-satunya yang masih tersisa dari suku Sakai. Hutan ini pun